Kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia yang dikaruniai Allah hadiah-hadiah yang paling banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad kenikmatan yang sangat-sangat banyak. Sebagian ahli tafsir mengartikannya dengan inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu telaga Kautsar. Tapi kebanyakan yang lain mengartikannya dengan kenikmatan yang sangat banyak. Allah seringkali ketika menceritakan Nabi besar Muhammad menceritakannya dengan bahasa an'amallahu alaihim, berupa doa. Dalam surat Al-Fatihah kita minta ditempuhkan jalannya Nabi Muhammad. Kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tempuhkanlah untuk kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tuh menurutmu jalannya siapa kalau bukan jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad, Allah bilang siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat paling banyak ya Allah. Engkau beri nikmat paling melimpah ruah. Dalam ayat yang lain Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim. Man yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, war rasul, dan dia taat sama Nabi Muhammad, faulaik, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang an'amallahu alaihim, yang dikaruniai, dihadiahi, disenangkan, dinikmatkan Allah dengan kenikmatan yang paling banyak. Siapa mereka itu ya Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para wali, wasyuhada, para pejuang Islam, wassalihin, orang-orang saleh. Jadi Bu, orang yang hidupnya paling bahagia adalah Sayyiduna Muhammad. Jadi deh, manusia yang paling nikmat hidupnya, paling senang hidupnya, nomor satu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Orang yang hidupnya paling bahagia, paling senang itu nomor satu para nabi. Juaranya adalah Sayyiduna Muhammad. Jadi jangan kamu kira bahwa ikut jalannya Nabi Muhammad itu sengsara, kamu terbalik. Jangan kamu kira bahwa jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ikuti jalannya Allah, ikuti jalannya Rasulullah, hidup kamu akan menderita. Kamu terbalik. Jangan kamu pikir menjadi hamba Allah yang taat, menjadi umat Nabi Muhammad yang penuh cinta, hidupnya sengsara. Enggak gitu. Justru sebaliknya, kelak di hari akhirat nanti. Tapi ustazah, para nabi, para wali banyak yang miskin. Itu dia. Dari sana kita tahu bahwa nikmat paling besar bukanlah nikmatnya harta.
Tapi ustazah, para wali, para nabi ada juga yang pada sakit. Itu dia. Dari sini kita tahu bahwasanya nikmat paling besar itu bukanlah nikmatnya sehat. Ada nggak tuh ustazah, para nabi, para wali mukanya nggak cakep? Banyak. Nggak semua nabi-nabi cakep-cakep, nggak semua wali-wali cakep-cakep. Banyak juga yang enggak. Dari sini kita tahu bahkan wali, salah satu kasih Allah namanya Bilal bin Rabah. Kita tahu budak kulit hitam dengan tubuh yang penuh dengan carut marut, bekas-bekas siksaan di zaman sebelum Islam. Dari sini kita tahu bahwa bahkan nikmatnya dikaruniai wajah cantik, wajah cakep bukanlah kenikmatan yang besar. Lantas apa sih? Kenapa Allah mengatakan para nabi, para wali, terutama baginda kita Nabi besar Muhammad, sebagai orang yang Allah karuniai nikmat paling besar? Kalau di dunia ini apa? Kalau di akhirat udah pasti kunci surga dipegangin sama Nabi Muhammad. Yang pegang bendera Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi ada di belakang Nabi Muhammad. Kekuasaan, derajat, kemuliaan paling tinggi Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Di dunia apa? Salah satu dari yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di dunia dari kesenangan, dengerin firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kata Allah kepada Nabi besar Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Kalau hidupnya pengen senang, kalau hidup pengen bahagia, milikilah hati yang lapang. Ini senjatanya, salah satunya adalah nikmatnya kelapangan hati. Nabi manusia yang hatinya paling lapang. Nabi manusia dengan hati paling lapang. Makanya Nabi itu gak pernah susah hati. Kenapa? Lapang terus. Gak pernah benci sama siapapun. Kenapa? Hatinya lapang terus. Ngelihat orang macem-macem, Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad maklum. Seringnya Nabi Muhammad ketawain aja. Kenapa gitu? Hatinya lapang. Hatinya lapang.